Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Makiatul Arafah. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang strategi mengajar kecerdasan interpersonal, tugas mata kuliah strategi belajar dan mengajar, yang diampu oleh Bapak Dr. Darul Abdor MPDI. Nah, lanjut saja. Yang pertama yaitu strategi mengajar kecerdasan interpersonal. Nah, di mana kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan kemampuan mempertahankan hubungan yang sudah terjalin atau yang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk kemampuan ini adalah kemampuan untuk memahami maksud dan perasaan orang lain sehingga tercipta hubungan yang harmonis dengan orang lain. Nah, kecerdasan ini pun sangat penting dalam kehidupan manusia karena pada dasarnya manusia tidak bisa menyendiri atau melakukan hal-hal sendiri. Nah, banyak kegiatan dalam hidup manusia terkait dengan orang lain. Begitu juga seorang anak yang membutuhkan dukungan orang-orang di sekitarnya. Untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan interpersonal yang baik, maka akan lebih mudah dalam memahami dan berinteraksi. Lanjut. Di strategi mengajar interpersonal ini memiliki macam-macam strategi. Di sini saya akan menjelaskan 5 strategi yang ada di strategi mengajar kecerdasan interpersonal. Nah, yang pertama yaitu kerja kelompok, kartu soal, memberi dan menerima, jigsaw, dan cerdas cermat. Nah, untuk pengertian kerja kelompok, yaitu menurut Eigen dan Caucha, kerja kelompok adalah seperangkat strategi instruksional atau pengajaran yang menekankan interaksi siswa-siswa untuk mendukung model lain. Namun, kerja kelompok ini bukanlah sebuah model instruksional, melainkan sebuah strategi yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan melalui interaksi siswa-siswa saat model-model lain digunakan. Nah, itulah pengertian dari kerja kelompok. Lanjut. Untuk kerja kelompok ini memiliki prosedur penerapannya. Nah, langkah-langkah guru untuk melakukan kerja kelompok ini yang pertama yaitu menugaskan siswa pada kelompok dan mendudukkan anggota-anggota kelompoknya secara bersama-sama. Langkah yang kedua yaitu menyiapkan bahan dan materi terlebih dahulu. Nah, pada langkah ini guru mempersiapkan pembelajaran mulai dari tujuan, terus mengoptimalkan kecerdasan interpersonal ini, menentukan tema atau materi-materi yang akan disampaikan oleh guru. Nah, setelah itu menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran yang dimana dalam perencanaan langkah-langkah tersebut guru harus memberikan banyak sekali waktu kepada siswa untuk berinteraksi secara bersama-sama gitu ya. Nah, itulah untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang ketiga yaitu memberikan arahan jelas kepada siswa dalam kelompok. Nah, contoh arahnya itu maksudnya untuk sikap kelompok gitu ya anak-anak. Jadi ayo anak-anak berbicara kepada satu sama lain dalam kelompoknya mengenal soal apa gitu ya yang akan dibahas gitu. Jadi guru harus memberikan arahan yang jelas kepada siswa dalam kelompoknya tersebut. Nah, untuk yang keempat, langkah yang keempat yaitu mewajibkan bahwa siswa menghasilkan sesuatu terhadap kegiatan kerja kelompok tersebut. Nah, jadi ketika strategi kerja kelompok ini dilakukan, jadi siswa ini harus diwajibkan untuk menghasilkan sesuatu dari kegiatan tersebut atau menghasilkan suatu karya dari kerja kelompok tersebut gitu ya. Nah, terus langkah yang kelima yaitu memonitor kelompok-kelompok saat siswa beraktivitas. Nah, jadi guru akan memonitor kelompok-kelompok tersebut saat anak-anak atau siswa-siswa tersebut saat beraktivitas melakukan strategi kerja kelompok ini. Lanjut,
kita ke pembahasan yang kedua, yaitu kartu soal. Dimana kartu soal ini yaitu permainan kartu soal atau strategi pembelajaran kartu soal yang merupakan aktivitas kreatif yang dibuat guru pada pembelajarannya. Nah, sintaks dalam strategi ini adalah memasangkan kartu soal dengan kartu jawabannya sesuai nomor pada kartu yang dimainkan secara berkelompok. Nah, itulah pengertian dari kartu soal. Lanjut ke prosedur penerapan strategi kartu soal. Nah, yang pertama yaitu buat materi soal sesuai bahan ajar seperti kerja kelompok tadi. Yang pastinya guru melakukan atau mempersiapkan materi yang akan diajarkan atau yang akan menjadi bahan ajar anak-anak tersebut. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu buat kartu jawaban dan berikan nomor pada kartu jawabannya. Nah, jadi guru membuat sebuah kartu untuk mengisi setiap materi-materi yang akan diberikan kepada anak gitu ya. Contohnya, acaklah nomor pada kartu jawaban tersebut. Nah, langkah yang ketiga yaitu bagi siswa dalam beberapa kelompok belajar. Nah, jadi guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok gitu ya. Lanjut ke langkah yang keempat, yaitu bagikan kartu soal pada kelompok peserta jawaban. Nah, setelah melakukan pembagian siswa menjadi beberapa kelompok, lalu kartu soal yang sudah guru buat tadi dibagikan setiap kelompoknya. Lanjut ke langkah kelima, yaitu siswa berkelompok mengerjakan soal dan mencari kartu soal untuk jawabannya yang cocok. Nah, itulah prosedur penerapan strategi kartu soal. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu memberi dan menerima. Untuk strategi memberi dan menerima ini, jadi strategi ini adalah penugasan materi pembelajaran melalui kartu pasangan dengan saling bertukar informasi dan mengevaluasi yang bertujuan mengetahui pengetahuan atau penugasan siswa terhadap materi yang diberikan di dalam kartu dan kartu pasangannya. Nah, untuk pemilihan materi yang sesuai untuk strategi memberi dan menerima ini adalah materi yang mengandung informasi yang singkat, di mana singkat yang dapat dimengerti atau yang dapat dipahami oleh anak gitu ya. Untuk materi yang akan digunakan yaitu materi yang singkat, jelas dan padat. Nah, hal ini dikarenakan strategi take and give ini lebih menekankan pada unsur ingatan dengan materi yang ringan dan yang mudah diingat oleh peserta didik kita serta membutuhkan pemahaman yang cepat. Nah, itulah yang dimaksud dengan strategi memberi dan menerima ini. Lanjut, prosedur penerapan strategi memberi dan menerima ini, langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu siapkan kartu dengan ukuran 10 x 15 cm untuk sejumlah siswa. Yang kedua yaitu setiap kartu berisi nama siswa, materi ajar, dan sajian materinya. Untuk langkah yang ketiga yaitu menjelaskan materi yang sudah direncanakan selama 20 menit. Jadi guru ini menjelaskan dulu materi-materi apa saja yang akan dibahas nanti ketika melakukan strategi memberi dan menerima ini. Lanjut untuk langkah yang keempat yaitu untuk menerapkan penguasaan materi, setiap siswa diberi masing-masing satu kartu untuk dipelajari atau dihafal kurang lebih 5 menit. Nah, jadi anak akan diberi masing-masing kartu dan akan dipelajarinya kurang lebih selama 5 menit. Lanjut, langkah yang kelima yaitu meminta siswa berdiri dan mencari teman pasangannya untuk saling memberi informasi sesuai kartu masing-masing. Nah, tiap siswa ini harus mencatat nama teman pasangannya pada kartu yang sudah diberikan. Demikian seterusnya sampai setiap peserta dapat saling memberi dan menerima materi masing-masing. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu untuk mengevaluasi keberhasilan berikan siswa pertanyaan yang tidak sesuai dengan kartunya. Nah, itulah prosedur penerapan strategi memberi dan menerima. Lanjut ke materi yang keempat yaitu jigsaw.
Jigsaw ini menurut Lee, secara garis besar strategi jigsaw dikategorikan sebagai kelompok pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 orang siswa secara heterogen, dan siswa bekerja sama, saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Nah, untuk strategi jigsaw ini memungkinkan siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengelola informasi yang didapat dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi, dan anggota kelompoknya bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari. Nah, dan dapat menyampaikan kepada kelompoknya. Jadi, untuk jigsaw ini lebih ke interaksi berkomunikasi kepada kelompoknya itu memang sangat penting gitu ya. Lanjut ke prosedur penerapan strategi jigsaw. Nah, langkah-langkah yang bisa guru lakukan, yang pertama yaitu membuat kelompok. Pastinya guru akan membuat kelompok ya. Setiap kelompok beranggotakan 3-5 siswa. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu anggota kelompok diberikan bagian topik yang berbeda-beda. Nah, jadi setiap kelompoknya ini diberi materi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi mereka akan memahami materi yang sudah diberikan oleh kita. Masing-masing anggota kelompok membaca untuk menggali informasi sehingga siswa memperoleh informasi dari topik permasalahan tersebut. Nah, jadi masing-masing anggota tersebut akan setelah diberikan topik materi, mereka akan menggali, mencari-cari informasi tentang topik tersebut sehingga memperoleh atau mendapatkan informasi dari topik permasalahan tersebut. Nah, untuk yang keempat yaitu siswa telah memperoleh informasi dari topik permasalahan yang sama, bertemu dalam satu kelompok dan mendiskusikan mengenai topik tersebut. Lanjut ke langkah yang kelima, yaitu setelah selesai diskusi, kelompok ahli akan kembali ke kelompok asal. Hasil yang didapat dijelaskan atau diajarkan kepada anggota tim asli, dan tiap anggotanya menyimak dengan sesama. Lanjut ke langkah yang keenam, yaitu setiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Lalu guru membuat kuis atau memberi pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang sudah mereka pelajari. Lalu yang terakhir yaitu perhitungan skor kelompok dan menentukan penghargaan. Nah, itulah untuk prosedur penerapan strategi jigsaw ini. Lanjut kita ke materi yang terakhir atau materi yang kelima, yaitu cerdas cermat berantai. Nah, mengacu pada pola kerja multiple intelligence ini, dalam diri setiap siswa bahwa selalu ada satu atau lebih kecerdasan yang menonjol yang dimiliki oleh siswa. Pemilihan strategi mengajar cerdas cermat berantai ini mewakili kecerdasan interpersonal. Nah, menurut Gerdon dan Armstrong, dalam publikasi inilah mereka sejak 1983 sampai sekarang menekankan kecerdasan jama atau multiple intelligence merupakan suatu cara untuk mengakses informasi secara mudah dan menyenangkan melalui 8 jalur kecerdasan yang dimiliki masing-masing siswa. Nah, untuk cerdas cermat berantai ini mirip sekali dengan lomba cerdas cermat pada umumnya yang menyajikan pertanyaan-pertanyaan. Terus cerdas cermat ini dilaksanakan dengan cara menjawab pertanyaan dan dari pemberi soal. Nah, cara menjawab pertanyaan strategi ini dapat dilakukan dengan bantuan teman sekelompoknya gitu ya. Lanjut ke prosedur penerapan strategi cerdas cermat berantai. Nah, yang pertama yang dapat dilakukan oleh guru yaitu atur deretan duduk siswa dengan rapi dan pastikan jumlah anggotanya ini sama dengan kelompok lain. Jadi jangan sampai ada yang 4, ada yang 3 gitu. Jadi harus sama rata gitu ya. Lanjut yang langkah kedua yaitu berikan nama pada setiap kelompoknya. Nah, jadi setelah pembagian kelompok, jadi mereka akan menentukan apa nih nama kelompok kita gitu kan.
Nah, lanjut yang ketiga yaitu minta setiap kelompoknya menunjuk ketua kelompok. Nah, setelah menentukan nama kelompoknya, lalu mereka langsung menunjuk siapa nih yang akan menjadi ketua kelompok mereka masing-masing. Lanjut, untuk guru membuat aturan seperti berikut. Yang pertama, setiap deretan antar siswa yang duduk berseberangan menjadi lawan dalam lomba cerdas cermat berantai. Nah, yang kedua, aturan yang kedua yaitu setiap deretan duduk siswa mendapat giliran berebut menjawab pertanyaan. Nah, dan aturan yang ketiga yaitu anggota kelompok dapat memberitahukan jawaban pada anggotanya 3-5 pertanyaan untuk setiap deretan antar siswa yang duduk berseberangan. Nah, jadi itulah yang dapat kita berikan mengenai aturan-aturan saat cerdas cermat berantai ini. Dan yang terakhir yaitu guru membuat soal yang mirip namun variatif atau sangat variasi gitu ya, berkreasi yang menarik gitu ya. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kecerdasan interpersonal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.